sahabat pembelajar Direktorat SMP, selamat datang pada video tutorial pertama perhitungan angka kredit dengan pangkat sesuai jenjang jabatannya. Pernahkah Anda menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat sesuai jenjang jabatannya? Namun, merasa kurang yakin dalam penyusunannya? Melalui video ini, Anda akan mempelajari langkah-langkah menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat sesuai jenjang jabatannya. Di akhir video ini, Anda juga akan melakukan simulasi dalam menyusun perhitungan penetapan angka kredit. Jadi, simak video tutorial ini sampai akhir ya. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, terdapat tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah menyimak video tutorial ini, staf kepegawaian Direktorat SMP Kemendikbudristek RI mampu menyusun perhitungan penetapan angka kredit dengan pangkat sesuai jenjang jabatannya dengan benar. Pada kondisi ini, angka kredit dihitung dari hasil konversi predikat kinerja yang ditambahkan dengan angka kredit dasar. Perhitungan konversi predikat kinerja terdiri atas dua metode, yaitu tahunan dan periodik. Apabila penilaian dilakukan selama 1 tahun penuh, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Angka kredit sama dengan persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Sedangkan, jika masa penilaian kurang dari 1 tahun, maka digunakan rumus periodik sebagai berikut. Angka kredit sama dengan jumlah bulan penilaian dibagi 12 dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Langkah-langkah perhitungan angka kredit. Seorang pegawai Direktorat SMP Kemendikbudristek RI, jabatan penelaah teknis kebijakan dengan pangkat penata muda, golongan 3A, memperoleh predikat kinerja baik pada tahun 2022 sampai 2023 dan sangat baik pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025, pegawai tersebut akan mengajukan uji kompetensi ke dalam jabatan fungsional Widya Prada Aldi Pertama. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Langkah 1. Pengisian formulir konversi predikat kinerja. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian pejabat fungsional yang dinilai, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian konversi predikat ke angka kredit, dilakukan konversi SKP. Pada bagian ini, isi kolom predikat sesuai hasil yang diperoleh pegawai dan kolom persentase berdasarkan predikat tersebut, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai memperoleh predikat baik, maka persentasenya adalah 100%. Selanjutnya, isi koefisien per tahun sesuai jenjang yang akan dituju oleh pegawai. Koefisien dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai yang bersangkutan akan menuju ke jenjang ahli pertama, maka koefisien yang digunakan adalah 12,5. Terakhir, pada kolom angka kredit yang diperoleh, dilakukan perhitungan konversi predikat kinerja berdasarkan periode penilaian dari SPMT, yaitu Juni hingga Desember, selama 7 bulan. Sehingga, perhitungan dilakukan dengan metode periodik. Perhitungannya adalah 7/12 dikali 100%, kemudian dikali koefisien 12,5, sehingga diperoleh angka kredit sebesar 7,29. Langkah 2. Pengisian formulir akumulasi angka kredit. Formulir ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh angka kredit yang diperoleh pegawai dari setiap periode penilaian kinerja. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP,
nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, dilakukan pengisian berdasarkan hasil konversi pada masing-masing periode. Pada tahun 2022, terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah pegawai yang bersangkutan memiliki angka dasar atau tidak. Angka dasar ini ditentukan berdasarkan pangkat atau golongan ruang pegawai yang dapat dilihat pada tabel berikut. Karena pegawai tersebut berada pada jenjang ahli pertama dengan golongan 3A, maka memperoleh angka dasar sebesar 0. Pada periode Juni hingga Desember tahun 2022, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 7,29. Pada periode Januari hingga Desember 2023, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 12,5. Pada periode Januari hingga Desember 2024, pegawai memperoleh angka kredit sebesar 18,75. Terakhir, pada bagian jumlah angka kredit yang diperoleh, dilakukan penjumlahan seluruh angka kredit, yaitu 0 ditambah 7,29 ditambah 12,5 ditambah 18,75, sehingga total angka kredit sebesar 38,54. Langkah 3. Pengisian penetapan angka kredit. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari surat perintah menjalankan tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, cukup isi pada kolom angka konversi saja. Komponen lain seperti angka dasar, angka JF lama, angka penyesuaian atau penyetaraan, angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan, serta komponen lainnya tidak diisi dan diberi tanda minus. Pada kolom angka konversi, angka kredit lama diisikan 0,00 dan angka kredit baru diisikan 38,54. Sehingga jumlah angka kredit konversi adalah 38,54. Pada kolom jumlah angka kredit kumulatif, tercantum angka kredit lama sebesar 0,00 dan angka kredit baru sebesar 38,54. Sehingga total angka kredit kumulatif sebesar 38,54. Pada bagian keterangan, ditampilkan kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat adalah 50, sedangkan untuk kenaikan jenjang jabatan adalah 100. Pada kenaikan pangkat dihitung 50 dikurangi 38,54 sehingga diperoleh hasil 11,46. Sedangkan untuk kenaikan jenjang jabatan dihitung 100 dikurangi 38,54 sehingga diperoleh hasil 61,46. Berdasarkan hasil tersebut, pegawai dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional Widya Prada Ahli Pertama. Nah, Sobat Pembelajar Direktorat SMP, kita telah memahami cara menyusun perhitungan angka kredit dengan pangkat yang sesuai jenjang jabatannya. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan angka kredit pada perpindahan ini dilakukan dengan menjumlahkan hasil konversi predikat kinerja dan angka kredit dasar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyusunannya, staf perlu melengkapi format konversi, akumulasi, serta penetapan angka kredit. Sekian video tutorial perhitungan angka kredit dengan pangkat sesuai jenjang jabatannya. Terima kasih telah menyimak materi ini hingga selesai. Silakan mencoba kembali langkah-langkah perhitungan yang telah dipelajari.
Selanjutnya, kita akan masuk ke video tutorial 2, yaitu pembahasan perhitungan angka kredit dengan pangkat tertinggi dan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.